Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ditakdir berkumpul di majelis yang mudah-mudahan memberikan manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa'alam annal qalila daim khairun minal kathiril munqati'. Ketahuilah bahwa amal yang sedikit tapi terus menerus itu lebih baik daripada melakukan amal banyak tapi terputus. Amal yang sedikit tapi terus continue itu lebih baik daripada banyak tapi setelah itu putus. Satu hari misalnya 1 juz atau setengah juz tapi terus rutin, itu lebih baik daripada satu hari khatam 30 juz mari ngono ndak ngaji maneh. Yang sedikit terus itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adwamuha, amal yang paling dawam. Dawam itu ya continue begitu ya, yang paling langgeng begitu, terus lanjut. Wa in qalla, walaupun amalan tadi itu sedikit. Sedikit tapi terus itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yattakhid, maka hendaknya mengambil hadzal qari'il madhkur, orang yang hafal Quran maupun kita yang tidak hafal Quran, wirdan laziman, satu wirid kebiasaan lazim yang dia lazimi terus, yuwadzibu alaih, yang dia amalkan secara kontinu. Wa yaqdihi idza fatahu, dan dia mengqadai itu amal jika terlewat amal tersebut. Baik itu sholat, baik itu zikir, baik itu bacaan Al-Quran, maka hendaknya kita memiliki wirid sehari-hari daripada amal yang kita laksanakan secara terus menerus. Kalau ketinggalan diqadai. Kalau ketinggalan diqadai. Saya setiap hari sholat ba'diyatul maghrib misalnya. Saya setiap hari sholat qobliyatul fajr sebelum subuh. Kok tidak sholat tadi pagi? Ya, kok tidak sholat tadi habis maghrib? Diqadai. Isya sekarang ini diqadha. Wana tadi belum sholat sunnah sebelum subuh, sholat sekarang diqadhai. Oh, saya belum melakukan zikir ini, ya sudah tak qadhai sekarang. Seharusnya bacanya pagi atau siang, karena tadi ada tamu, ada ini, diqadha. Begitu juga bacaan Al-Quran. Saya wirid saya sehari 1 lembar, 2 lembar. Tadi pagi tidak baca karena buwu misalnya, atau ada walimah, keluarga sibuk ini itu. Wis tenang keadaan. Oh, saya belum baca Quran, diambil Quran dibaca. Diqadhai. Ya, diqadhai. Apa tujuannya ini? Hatta ta'ta dan nafsu al-muwadzabata, sehingga hawa nafsu kita ini yang ada pada diri kita ini terbiasa untuk melakukan amal tersebut. Kalau ketinggalan mari ngono ndak kanthi qadhai, akhirnya ndak terbiasa itu nafsu kita ini, hawa nafsu kita ini. Ya. Wa tatamarran 'alal mudawamah, dan nafsu itu akan terlatih untuk selalu mengamalkan amal-amal tadi itu. Kalau ketinggalan diqadha, akhirnya kita punya nafsu ini, hawa nafsu ini terbiasa dan terlatih begitu. Terbiasa dan terlatih.
Sebagaimana orang itu membiasakan satu maksiat bagi hawa nafsunya dia, dilakukan sehari, besok maksiat lagi, besok maksiat lagi, terus sampai hawa nafsunya terbiasa dan terlatih melakukan maksiat. Ketika satu hari dia ingin berhenti dari maksiat tersebut, sulit. Ya, gelisah, tak enak semua. Kenapa? Anak belum maksiat hari ini. Kenapa? Hawa nafsu terbiasa, tidak tenang. Ada sesuatu yang dilewatkan. Apa? Maksiat kepada Allah. Anak belum lihat film porno hari ini, misalnya. Saya belum ngelihat perempuan hari ini. Saya belum ini, saya belum maksiat itu. Kenapa? Terbiasa. Begitu juga sebaliknya orang-orang soleh, jika dia terbiasa melakukan sholat, dia terbiasa melakukan membaca Al-Quran, dia terbiasa zikir, kemudian lewat itu amalan, gelisah. Ada yang kurang dalam kehidupan di hari itu. Ada yang buat sumpek tadi. Apa yang buat sumpek anak? Oh iya, anak belum baca zikir ini. Ya, ketika dia membaca zikir itu lega dia, alhamdulillah, tidak terlewatkan. Alhamdulillah sholat sunnahnya tidak terlewatkan. Alhamdulillah bacaan Qur'annya tidak terlewatkan, senang, lega. Sebagaimana orang yang terbiasa maksiat, kalau sudah maksiat di hari itu lego dia. Alhamdulillah wis mari lego wis maksiat ngomong alhamdulillah bisa deh. Dosane double ini. Mudah-mudahan nafsu kita terbiasa dengan hal-hal yang baik insyaallah. Wala yufawwituhu illa li'udhrin, dan dia tidak meninggalkan itu amal kecuali karena alasan tertentu, udzur. Jadi dijaga betul begitu ya. Dijaga amalan yang dia lakukan walaupun sedikit. Ana ndak mampu Ustaz baca Quran banyak-banyak. Siapa yang nyuruh itu baca Quran banyak-banyak? Satu halaman setiap hari itu sudah bagus bagi orang-orang zaman sekarang ini. Saya baca cuma dari atas sampai bawah, wis itu yang dilakukan setiap hari. Insyaallah berkah. Saya wirid tak bisa banyak-banyak, saya cuma sholawat sehari itu cuma ya 25 kali, 50 kali. Yos itu rutin ono. Jangan sampai putus. Jangan saya harus 1000, mari ngono tobat, mari ngono ndak mau sholawat lagi misalnya. Juga sholat juga seperti itu. Saya kepingin sholat duha, ya sholat duha 2 rakaat dulu, yang rutin tapi. Jadi kalau sudah rutin ditambahi tidak apa-apa. Jangan sholat duha langsung 8 rakaat, mari ngono kabeh nglakoni maneh males. 8 akeh ya. Pirang menit 8 iku ya. Gampang meneh. Mau meneng mendung-mendung sekarang ya. Kayak turu ae enak timbang sholat duha. Misalnya sedikit tapi terus menerus, tidak ditinggalkan. Kalau kelewat diqodoi. Waqad warada, dan telah datang satu penjelasan, anna man nama, sesungguhnya orang yang tidur, an hisbihi, dari wiridnya dia, minal Quran, baik wirid bacaan Quran sehari-hari, ketiduran dia sampai tidak baca Al-Quran, tidak baca Al-Quran, padahal biasanya jam sekian dia seharusnya baca Quran, ini tidak keturun. Bukan kebuli atau apa ya, tidur dia. Aw an syai'in minhu, atau daripada wirid-wirid yang lain, zikirnya dia, salawatnya dia dan lain-lain. Kemudian faqara'ahu, maka dia membacanya, fima bainas subhi waz zuhri, dibaca di waktu pagi atau zuhur. Dia punya wirid misalnya sore, malam, ketinggalan, ketiduran misalnya, lupa dia. Kemudian ingat, oh iya anak belum baca Quran, oh iya anak belum zikir, oh iya anak belum sholawat, oh iya saya belum sholat sunnah, diqodoi. Besoknya paginya, siangnya diqodoi sama kutiba lahu, maka dicatat baginya ka'annama qara'ahu minal lail, seakan-akan dia mengamalkan sesuai dengan jamnya, padahal lewat ya. Padahal lewat. Kenapa? Karena dia meninggalkan, bukan sengaja meninggalkan, tapi ketiduran, tapi menerima tamu, tapi dia lagi sibuk misalnya ngajari apa, ngaji atau apapun,
uzur-uzur yang diterima oleh agama. Nah, ini walaupun dia terlewat, kalau dia qadai maka dicatat seakan-akan dia mengamalkan sesuai dengan waktunya. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mana'ahu, jika mencegah beliau, min qiyamihi bil lail, daripada qiyamul lail, ibadah di malam hari, udhrun, satu udhur, min maradhin, baik ketika beliau sakit, au ghairihi, atau udhur yang lainnya, maka bukan berarti Nabi terus wis kelewat wis qiyamul lail wis meni besok malam, bukan. Yusallihi bin nahar, pagi harinya diqadai sama Rasulullah ini. Ya, yang beliau sudah dikatakan orang pertama yang masuk ke dalam surga Allah, ya, manusia pertama. Itu masih mengqadai qiyamul lailnya kalau ketinggalan. Ya, pernah Nabi di waktu zuhur ya kedatangan tamu. Ya, ada beberapa tamu begitu datang dijamu oleh Rasulullah, ya. Diajak ngobrol terus sampai waktu asar. Sampai waktu asar. Maka setelah asar beliau melakukan sholat beberapa rakaat. Istrinya ini Sayyidatuna Aisyah ini melihat, loh, tumben Nabi jam segini sholat sunnah. Biasanya tidak pernah. Biasanya tidak pernah sholat sunnah jam segini. Maka setelah selesai daripada sholatnya ditanya sama Sayyidatuna Aisyah istrinya, ya Rasulullah, ini sholat baru apa sholat apa ini? Mungkin ada syariat baru mungkin, ya, tanya. Kata Nabi, oh enggak, ini sholat sunnah rawatibnya zuhur itu, ya, qobliyah ba'diyahnya zuhur itu saya tadi tidak sempat sholat karena banyak tamu, makanya tak qadai di waktu asar. Ya, ini memberikan contoh ya kepada kita, kalau kita punya kebiasaan amal kemudian tertinggal, jangan dibiarkan tertinggal, tapi diqadai. Ya, diqadai. Ada satu orang soleh, nama beliau Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Itu wiridnya beliau itu sholat malam. Kalau sholat malam itu bacaan Qur'annya luar biasa banyak, berdirinya lama, sholatnya banyak, luar biasa sudah. Ketika beliau sudah agak sepuh, sakit, sakit panas tinggi sehingga tidak mampu untuk bangun dari kamar kasurnya. Kemudian anaknya mikir, ini abah ini kayaknya sudah tidak mampu qiyamul lail, sudah umur, kemudian pas keadaan seperti ini. Ketika jamnya qiyamul lail, beliau bangun sambil memukulkan tangan ke pahanya atau bagian badannya dipukul. Dipukul semua. Nafsu, katanya. Ayo bangun, sekarang waktunya qiyamul lail, katanya. Dipaksa dirinya, padahal dalam keadaan sakit parah waktu itu. Ya, dipaksa sampai turun dari kasurnya sampai beliau sholat. Setelah sholat selesai kembali lagi sakitnya. Jadi rodok seger untuk ibadah. Setelah ibadah geblak maneh. Ya tidak kuat lagi beliau, sakit lagi. Ya ini usaha kerasnya orang-orang soleh di dalam menundukkan hawa nafsu. Ya, menentang hawa nafsunya, ngajak males, ngajak tidur, ngajak istirahat karena sakit, tetap tidak mau nuruti hawa nafsunya. Ibadah harus ibadah tetap. Nah, kalau kita salat subuh sudah KO, salat subuh sudah KO, apalagi qiyamul lail. Paham ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang memberikan kemanfaatan, keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.